Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Kampusku TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, sudah sepatutnya kita menyambutnya dengan rasa riang gembira dan melakukan perbuatan-perbuatan yang memicu diri kita untuk senantiasa berdekat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya puasa kita menjadi puasa yang sempurna dan kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Karena dalam surat Al-Baqarah telah disebutkan, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pengharapan utama yang dilakukan seorang hamba di dalam melaksanakan ibadah puasa tak lain adalah mengharap untuk menjadi manusia yang bertakwa. Pada episode kali ini saya akan mengawali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan yakin akan kewajiban bulan puasa atau melakukan puasa, serta mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa melakukan puasa Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan dapat dikatakan bahwa puasa Ramadan adalah sarana bagi kita untuk bertaubat secara tidak langsung. Jadi puasa Ramadan adalah sarana taubat kita secara tidak langsung, karena di dalam hadis tersebut jelas dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena pada esensinya taubat itu adalah selain tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukan dan akan berbuat baik pada hari kemudian, tak lain adalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada dasarnya taubat itu dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak memandang umur, meskipun kecil, dewasa ataupun tua, jadi tidak memandang umur. Ketika ingin bertobat, tobatlah. Jadi taubat itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, asalkan pintu taubat tersebut belum tertutup. Karena kalau sudah tertutup, ya percuma kita melakukan taubat itu sendiri. Bahwa melakukan puasa Ramadan dengan penuh iman dan penuh pengharapan, dan itu adalah sarana taubat bagi kita, otomatis karena di dalam bulan yang penuh barokah ini
bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan ini. Karena di dalam hadis qudsi disebutkan, Ar-Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Jelas di situ adalah bahwa bulan puasa adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan penuh dengan ampunan, sehingga kita terbebas dari siksa api neraka. Semua itu kalau kita rangkum adalah ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, mereka selalu mengharapkan rahmat, selalu mengharapkan maghfirah. Yang terakhir adalah itqun minan nar. Dan taubat yang kita lakukan dengan sarana puasa ini akan menjadi taubat yang paling istimewa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga di dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi semua amal perbuatan, semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam atau cucu-cucu Adam atau manusia semuanya itu tak kecuali adalah untuk dirinya sendiri, kecuali as-shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk saya, untuk Allah, untuk Tuhan kita. Wa anna ajzi, dan saya yang akan berhak untuk memberi pahalanya sendiri. Jelas bahwa taubat yang kita lakukan dengan sarana puasa Ramadan ini adalah taubat yang istimewa, karena tadi telah disebutkan bahwa ada 3 fase di dalam bulan Ramadan. Pertama adalah rahmat, kasih sayang. Puasa itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya. Yang kedua adalah maghfirah. Allah selalu membukakan pintu maafnya selama pintu maaf itu belum tertutup. Artinya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu mendekatkan diri, selalu melakukan amal-amal kebajikan, dan selalu bertaubat kepada Allah meskipun hanya membacakan atau melafadzkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena hal itu semua tak lain adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari sini saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait tentang takwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan suka atau dalam keadaan duka, dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu adalah cerminan, itu adalah gambaran terhadap orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah apa? Yaitu adalah orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang menahan hawa nafsunya. Karena manusia itu selalu diberi atau selalu dilungkupi dengan hawa nafsu.
Akan tetapi jika manusia itu mampu menahan hawa nafsunya, mampu menahan amarahnya, niscaya orang itu akan tergolong menjadi orang yang bertakwa. Seperti halnya ketika sore tiba, kita jalan-jalan untuk ngabuburit. Di situ biasanya kita kepinginannya itu ada-ada saja. Ada pingin es ini, ada pingin es itu, ada pingin kolak ini, ada kolak itu, ada lauk ini, ada lauk itu. Akhirnya semuanya itu dibeli semua. Nah, itu adalah nafsu. Nah, jika kita bisa menahan nafsu tersebut, maka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Artinya, iya kalau semuanya itu habis dimakan, tidak menjadi masalah. Tapi ya kita bayangkan saja, orang kadang ketika buka, minum saja udah merasa kenyang. Akhirnya yang lain-lain itu tidak habis. Nah, dorongan itu adalah dorongan nafsu. Maka perlu diketahui bahwa menahan amarah, menahan hawa nafsu itu adalah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah al-afina 'anin nas, memaafkan, saling memaafkan, selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, jadi ada 3 hal terkait tentang orang-orang yang bertakwa. Nah, dari ketiga hal ini berkesinambungan antara hadis yang tadi telah saya terangkan terkait tentang man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, karena orang yang berpuasa, orang yang secara sadar melakukan puasa, itu otomatis akan melakukan 3 hal terkait tentang ketakwaan tadi. Contohnya sudah banyak. Memberi bantuan kepada orang lain, meskipun tidak dengan harta, dengan kekuatan kita, itu termasuk perbuatan baik. Saling memaafkan, menahan amarah. Nah, itu berkorelasi dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena sebelumnya itu adalah iman dan wahtisaban, dengan penuh iman dan penuh dengan pengharapan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi takwa menurut Al-Quran adalah segera memohon ampunan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah untuk memohon ampunan. Yang kedua, bersedekah saat lapang dan sempit. Yang ketiga adalah menahan amarah. Yang keempat adalah memaafkan dan berbuat baik. Memaafkan dan berbuat baik. Sekiranya itu episode kali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.